Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, lanjutan dari yang saya jelaskan tadi di pertemuan 13 mengenai hormon tumbuhan. Sekarang kita masuk ke pertemuan 14 mata kuliah fisiologi tumbuhan. Ya, ini pembahasannya mengenai respon tumbuhan terhadap lingkungan. Bagaimana tumbuhan itu menanggapi rangsangan pada lingkungan. Kemudian bagaimana tumbuhan memberi tanggapan terhadap lingkungan. Sebagian besar tumbuhan itu menghabiskan seluruh hidupnya itu dengan menetap pada satu tempat saja. Mereka itu akan tertancap pada tempat tumbuhnya oleh perakarannya. Nah, supaya dia itu bisa bertahan hidup, tumbuhan itu harus dapat memberikan tanggapan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Bagaimana tumbuhan merespon kondisi lingkungan sepanjang waktu? Contohnya ini dari tanaman Mimosa pudica ataupun daun putri malu. Nah, daun putri malu itu bisa menanggapi rangsang dalam hal ini berupa sentuhan. Nah, ini tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai upaya terhadap kondisi lingkungannya. Gerak tumbuhan ini digolongkan menjadi dua kategori besar berdasarkan hubungan antara arah gerakan dan arah dari mana rangsangan datang. Kemudian tropisme, jika arah gerakan ini ditentukan oleh arah asal rangsangan. Kemudian nasti, jika arah gerakan tidak ada hubungannya dengan arah rangsangan. Kemudian yang berfungsi sebagai stimulus dalam gerak tumbuhan diantaranya adalah cahaya, air, gaya gravitasi, sentuhan, dan temperatur. Beberapa gerak tropisme ini dikendalikan oleh hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kemudian macam gerak pada tumbuhan itu ada 3. Ada gerak tropisme, taksis, dan nasti. Untuk yang tropisme, ini merupakan gerak tumbuhan untuk mengubah posisinya, baik itu menjauhi ataupun mendekati stimulus, dan gerak tumbuhan yang merupakan respon tanggapan tumbuhan terhadap rangsangan dari luar yang diterimanya secara langsung. Kemudian macam gerak tropisme ada fototropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan geotropisme. Nah, untuk penjelasannya, fototropisme itu adalah gerakan ataupun pertumbuhan organisme sebagai respon terhadap cahaya. Hal ini sering ditemukan pada tanaman, tetapi juga dapat terjadi pada organisme lain, misalnya pada tanaman jamur. Kemudian gerak hidrotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembaban ataupun air. Jadi sistem organ pada tumbuhan akan mendekat ke sumber air. Contohnya adalah pergerakan akar yang terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan. Kemudian tikmotropisme adalah gerakan atau perubahan orientasi pertumbuhan tumbuhan sebagai reaksi terhadap sentuhan. Ketika tumbuhan merasakan sentuhan, maka tumbuhan tersebut akan bergerak sebagai respon dari sentuhan tersebut. Kemudian geotropisme atau gravitropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ini merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gerak gravitasme ini yang menuju pusat bumi disebut dengan geotropisme positif. Contohnya gerak ujung akar ke dalam tanah. Sedangkan geotropisme yang menjauhi pusat bumi itu dinamakan geotropisme negatif. Misalnya gerak ujung batang tumbuhan ke arah atas. Geotropisme ini adalah proses pertumbuhan diferensial yang dikoordinasikan oleh tanaman atau jamur sebagai respon terhadap gravitasi yang menariknya. Nah, ini hidrotropisme ke arah atas. Kemudian hidrotropisme yang positif ke arah bawah.
Nah, itu fototropisme mendekati terhadap arah datangnya cahaya. Dan ini tikmotropisme, gerakan melilitnya. Nah, itu seperti gerakan melilit ataupun pada daun putri malu juga ada contohnya seperti itu. Nah, yang ini apakah gerak ini, kalau tadi dilihat itu ya ini bisa dilihat lagi di sini. Nah, itu termasuk arah gerak geotropisme ke arah atas itu untuk ujung batang itu. Kemudian mengapa akar tumbuh ke bawah dan pucuk tumbuh ke atas? Dan gravitasi merupakan stimulus rangsang yang selanjutnya ditanggapi ataupun direspon oleh tumbuhan. Stimulus ini adalah sesuatu yang ada di lingkungan yang menyebabkan perubahan tingkah laku, termasuk tingkah laku tumbuhan. Tingkah laku tumbuhan adalah respon tumbuhan terhadap stimulus. Jika akar tumbuh secara mendatar, maka selanjutnya akan melengkung ke bawah. Kemudian hal tersebut disebabkan sel-sel di permukaan bawah akar tidak tumbuh sama panjang dengan sel-sel di permukaan atas akar. Akibatnya, sel-sel di permukaan atas itu menjadi lebih panjang sehingga akar akan melengkung dan menekan masuk ke dalam tanah. Nah, ini gravitropisme. Kemudian yang mengendalikan gerak tropisme pada tumbuhan itu dikendalikan oleh hormon tumbuhan, yaitu bahan kimia dalam tubuh tumbuhan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan tersebut, misalnya hormon ausin. Ausin ini menyebabkan batang dan daun tumbuhan bereaksi positif terhadap fototropisme atau tumbuh mengarah ke sinar. Kemudian hormon tersebut aktif dibentuk di ujung batang. Sinar ini akan menyebabkan hormon tersebut bergerak ke batang. Kemudian bagian atau sisi batang yang tidak terkena sinar sehingga mengakibatkan sel di bagian itu tumbuh lebih panjang dari bagian atau sisi yang terkena sinar matahari, sehingga batang akan membengkok ke arah sinar. Distribusi atau penyebaran ausin yang tidak merata itu pada batang tumbuhan. Ausin akan berkumpul lebih banyak di sisi batang yang jauh dari sumber cahaya. Nah, itu sel tumbuh lebih panjang akibat ausin lebih banyak. Kemudian ujung batang ini akan membengkok ke arah sinar karena sel-sel bagian atas itu lebih panjang daripada sel-sel yang ada di bagian bawah. Kemudian gerak berikutnya adalah gerak nasti. Ini gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya stimulus. Macamnya ada yang disebabkan oleh respon terhadap cahaya, fotonasti, dan temperatur. Nah, contohnya ini adalah gerak tumbuhan bunga pukul 9 itu akan mekar dan jam 6 dan menutup pada jam 16. Nah, ini tikmonasti atau yang ada yang menyebutnya sebagai gerak seismolasti. Nah, itu kalau yang ini berdasarkan ini ya, arah sentuhan itu. Kalau yang tikmotropisme itu seperti ini. Nah, tikmotropisme itu seperti gerakan apa ya tadi, kalau tidak salah itu mana tadi ya, tikmotropisme ini gerakan atau perubahan orientasi pertumbuhan sebagai reaksi terhadap sentuhan itu. Jadi kalau dia itu apa ya, semacam dia itu bersentuhan dengan benda, dia itu akan mengubah posisi pertumbuhannya gitu. Oke. Kemudian fotonasti dan termonasti ini berdasarkan arah datangnya cahaya, dan termonasti itu berdasarkan ini ya, suhu itu. Nah, itu yang misalnya yang di sini dijelaskan fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang cahaya. Misalnya mengutipnya bunga pukul 4 mirabilis jerapah pada waktu matahari terbenam. Termonasti gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu.
Misalnya yang terjadi dari regen, misalnya bunga tulip dan bunga krokus itu membungka karena pengaruh suhu. Sebentar ya. Mengumpulkan laporannya. Oh yes. Ini juga tanda tangannya sama boleh. Itu yang laporan KKN, yang PKL, yang mana itu? Iya, ada laporan. Nggak tahu saya. Ini yang PKL. Oh yang PKL. Ada laporan. Iya nanti buat tahun depan. Sebenarnya sih untuk Ahmad itu untuk tahun depan gitu. Jadi sekarang sih bebas. Tapi ya untuk tahun depan ini misalnya tidak mau ikut KKL lagi, itu sudah yang dikeluarkan. Ya, buat dulu tahun depan. Oh gitu. Makasih ya. Nanti ini dikumpulkan. Sudah. Oh sudah. Iqbal. Oh ya nanti untuk uasnya itu udah tanggal 30 dan punya budaya nanti itu tanggal 23, 24, kemudian 27, 30, 31. Jadi untuk perkuliahan hari Rabu sama Kamis itu mundur ke tanggal 30 sama 31. Jadi nanti katanya bisa segera dibebaskan sebelum UAS. Ini saya belum ngasih tahu teman-teman lainnya. Itu masih info dari Budekan, belum ada surat resminya. Tapi kasih tahu kan ke teman-teman lain. Makasih ya. Iya. Kemudian ini jenis gerak pada bunga Wijaya Kusuma itu ini ya termasuk tadi itu adalah nah nih Fotonasti itu. Nah ini gerak niktinasti pada daun putri malu. Kemudian ini adalah pergerakan tanaman baik itu sebelum dan sesudah itu terhadap arah datangnya cahaya. Kemudian yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak taksis itu adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena pengaruh stimulus dikenal dengan gerak taksis. Gerak taksis ini dapat berupa gerak pindah tempat tumbuhan secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel ketika sel-sel elodia disinari. Contoh lainnya adalah gerak sel gamet menuju sel gamet betina pada lumut. Nah ini adalah gerak pindah tempat organel kloroplas di dalam sel-sel tumbuhan elodia ketika dia selnya itu diberikan pensinaran. Yang sekiranya berkumpul akhirnya menjadi terpisah itu ke arah samping. Baik, itu yang bisa saya jelaskan pertemuan ke-14. Jika ada yang ingin bertanyakan, monggo bisa japri ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.